Assalamualaikum adik-adik. Bagaimana kabarnya malam ini? Semoga rahmat Allah kepada adik-adik semua ya. Sudah siap mendengarkan cerita? Jangan lupa berwudu dulu. Semoga cerita kali ini membawa berkah. Kisah yang Umi ceritakan pada malam hari ini yaitu kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Sulaiman putra Daud adalah seorang nabi sekaligus raja. Ia menguasai bahasa burung karena karunia Allah Ta'ala. Nabi Sulaiman juga menguasai bahasa binatang lainnya. Tentaranya terdiri dari bangsa burung, jin, dan manusia. Suatu ketika, Nabi Sulaiman kumpulkan burung-burung tentaranya. Semua datang menghadapnya, kecuali burung hudhud yang tidak ada. Saat mengetahui itu, hampir saja Nabi Sulaiman menjadi marah. Untung, tak lama kemudian, burung hudhud datang menghadapinya. Burung hudhud bercerita, ia baru saja datang dari negeri Saba, sebuah negeri makmur dipimpin seorang ratu yang berkuasa. Ratu itu kaya raya, singgasananya besar, berhiaskan permata. Sayang, mereka menyembah matahari, bukan Allah Ta'ala. Nabi Sulaiman kemudian menulis surat untuk dikirim pada ratu negeri Saba. Nabi Sulaiman meminta ratu itu menyerah dan datang kepadanya. Surat itu diantarkan hudhud dan diberikan langsung kepada Ratu Saba. Maka ratu itu kumpulkan pembesar istana untuk meminta nasihatnya. Balqis nama ratu itu. Akhirnya dia pun mengirimkan utusan mereka datang membawa berbagai hadiah untuk Sulaiman. Akan tetapi, semua hadiah itu ditolaknya dan dikembalikan. Ratu Balqis harus datang atau istananya diserang pasukan. Ratu Balqis akhirnya penuhi undangan Nabi Sulaiman. Ia berangkat dari negeri Saba bersama rombongannya. Berita berangkatnya Ratu Balqis terdengar Sulaiman. Ia kumpulkan pelayan untuk membuat penyambutan. Nabi Sulaiman kemudian bertanya kepada para pelayannya, siapa yang dapat memindahkan singgasana Balqis dari Saba? Sebelum Ratu Balqis beserta seluruh rombongannya tiba, para pelayan Nabi Sulaiman menawarkan kesanggupannya. Jin Ifrit berkata, sanggup pindahkan singgasana sebelum Nabi Sulaiman bangkit dari duduknya. Seorang berilmu sanggup memindahkannya sebelum Nabi Sulaiman mengedipkan mata. Maka dalam sekejap mata, singgasana Ratu Balqis pun tiba. Nabi Sulaiman perintahkan mengubah sedikit bentuknya. Ia ingin tahu apakah Ratu Balqis masih bisa mengenalinya. Ratu Balqis ternyata ragu dengan singgasana yang dilihatnya. Nabi Sulaiman kemudian minta Ratu Balqis masuk dalam istana. Saat itu, Ratu Balqis seakan-akan melihat kolam besar di hadapannya. Maka ia angkat gaunnya agar tidak basah saat melewatinya. Ternyata kolam besar dalam istana itu tertutup lantai dari kaca. Pertemuannya dengan Nabi Sulaiman membuat Ratu Balqis sadar. Ia sembah matahari karena itu yang nenek moyang mereka ajar. Ternyata ajaran dari nenek moyang itu tidak selamanya pasti benar. Ia bertaubat dari syirik lalu tunduk pada Allah yang maha besar. Allah tundukkan juga angin untuk Nabi Sulaiman, sehingga ia dapat mengaturnya sesuai keinginannya. Bahkan Allah jadikan sebagian jin sebagai pelayan, mengerjakan apa yang Nabi Sulaiman perintahkan. Allah beri Nabi Sulaiman kerajaan yang luar biasa. Tak ada kerajaan semegah itu sebelum dan sesudahnya. Allah juga beri Nabi Sulaiman kekuasaan, tak ada duanya. Punya bala tentara dari bangsa burung, jin dan manusia.
Subhanallah ya adik-adik, Nabi Sulaiman diberikan kehebatan yang luar biasa untuk menguasai binatang, jin, dan manusia. Semoga kita termasuk hamba Allah yang percaya akan kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi serta isinya. Sekian dulu. Wassalamualaikum.